Halo, Assalamualaikum. Bukan Irfan namanya kalau nggak ngasih produk dengan spek dan fitur yang menarik. Dan bukan Irfan juga namanya kalau nggak ngasih harga yang bersaing banget, bahkan bisa dibilang lebih terjangkau dari produk lain dengan spek setara. Dan pastinya bukan karena namanya Irfan sampai saya yang nama depannya Irfan jadi selalu nungguin TWS baru dari mereka. Dagelan kuno ya. Tapi mudah-mudahan ngilangin ngantuk biar teman-teman bisa mantengin video ini sampai akhir karena sayang banget kalau infonya kelewat. Yang mau saya bahas ini adalah Irfan Air Pro 4 yang artinya punya bentuk dengan tangkai atau stem ya. Kalau yang tanpa stem biasanya dari seri free. Looks-nya masih sangat identik dengan pendahulunya, tapi fiturnya pasti nambah. Termasuk pakai chip barunya Qualcomm yaitu QCC 3091. Ya, kamu mau fitur apa dari sebuah earphone nirkabel? Ini udah lengkap banget. Kalau kebutuhan saya, semuanya tercover. Dari mulai konektivitas, dia sudah pakai Bluetooth versi 5.4 dan mendukung multipoint alias dual device connection. Dan kodeknya sungguh super lengkap selain punya ESC dan SBC tentu saja, dia juga punya high-res wireless audio, mulai dari Snapdragon Sound alias aptX adaptif, by default ini sudah on ya, dan juga ada LDAC. Tapi yang ini perlu dinyalakan dulu dari aplikasi Irfan Audio, dan menyalakan kodek LDAC membuat fitur multipointnya tadi mati. Nah, yang barusan masukin juga ya sebagai fitur, iya adanya dukungan aplikasi yang fungsinya juga super lengkap. Lalu dia juga sudah mendukung Google Fastpair dan ANC pastinya ada. Kali ini mereka namakan sebagai Quiet Smart 3.0 Adaptive ANC dengan depth hingga minus 50 decibel. Fitur ini disokong 6 mikrofon yang juga punya AI dan CVC 8.0 untuk perekaman audio yang lebih jernih alias ada ENC. Lalu ambience mode juga ada dan juga ultra low latency alias gaming mode juga tak lupa ya. Nah, in-ear detection juga hadir di earphone ini dan drivernya berukuran 10 mm dengan waterproof rating IPX5. Untuk fitur Aura Case juga sudah hadir di earphone ini tuh semacam streaming via Bluetooth ya. Mungkin saat ini belum lumrah digunakan, tapi nantinya saya rasa bakal jadi standar baru. Nah, yang terakhir pastinya charging case-nya bisa dicas secara wireless juga. Untuk playtime dari baterainya, infonya bisa mencapai 52 jam ya dengan case-nya, sementara satu kali cas, barsnya itu bisa bertahan antara 7,5 sampai 11 jam. Segini tuh baru bahas spek teknis dan fiturnya. Yakin belum ngiler? Harganya sejutaan ya by the way, bisa kurang kalau pakai berbagai promo, terutama promo payday dan juga tanggal kembar. Cek saja link di deskripsi, oke? Semua hasil pengujian aman sih, ya wajib lah ya kalau harga segini. Beseker test itu aman jaya, no rattle, no burst, dan virtualisasi 8 arah, akurat dengan jarak yang juga terasa. Iya, sound stagingnya luas, detail-detail baru yang gak kedengeran di earphone murah bisa banyak muncul di earphone ini, dan separasi instrumen juga sangat jelas. Delay juga aman, buat nonton video sudah sinkron, dan main PUBG Mobile di Xiaomi 14T dengan kodek aptX adaptif, suara-suara sudah hampir tanpa jeda, dan ekor langkah antara 3-4 langkah. Nyalakan gaming mode, jadinya all clear. Semua gerakan udah sinkron dan ekor langkah turun hingga tinggal 1 atau 2 langkah saja. Mantap. Dan mikrofonnya punya gain yang tinggi alias lebih sensitif, sampai-sampai saat pengujian pertama, saya sering melewati peak suara alias ketinggian. Jadi setelahnya, saya malah agak pelanin suara saat direkam biar lebih proper. Karakter suaranya cukup clear, nggak terlalu kentara efek suara robot, dan noise teredam cukup baik, meski nggak terlalu deep juga. Cek deh sampelnya berikut ini. Ya ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Irfan Air Pro 4, Air Pro 4 ya. Lalu bandingkan dengan mikrofonnya Xiaomi 14T yang memang di sini diganggu suaranya dengan kipas angin di kiri dan suara cafe noise di kanan ya. Kita kembali ke Irfan Air Pro Pro ini, Air Pro 4 ini, 4. Kemudian saya akan berhenti bicara dulu. Oke, gimana ketika saya berhenti bicara tadi, apakah noise-nya ikut reda atau hilang juga? Karena biasanya INC yang baik tuh kayak gitu ya.
Sekarang saya akan matikan kipasnya dan juga pause videonya. Lalu simak perlahan-lahan harusnya dia suaranya makin membulat, makin baik detailnya, dan makin gak terlalu cempreng atau gak terlalu putus-putus karena tadi meredam noise yang lumayan ya. Silakan di komen buat earphone yang harganya 1 juta, mikrofonnya segini bagus atau tidak. Nah, di video kali ini saya balik ke format lama yang bahas SQ-nya belakangan. Sebenarnya SQ-nya sih udah pasti terjamin bagus ya di harga segini. Detail dan clarity-nya bisa dipertanggungjawabkan lah untuk jumlah rupiah yang harus kamu bayar. Cuma karakternya patut disimak nih, apakah cocok dengan kamu atau tidak. Jadi bassnya itu punchy banget, berenergi, cuma kerasa layering yang membuatnya seperti bergerigi di tepiannya. Ya, tidak cukup bulat, nendang sih memang, deep dan nikmat tetap, dan karakter bass yang begini itu masih saya banget. Nggak asal dorong gitu ya, hingga boomnya memenuhi ruang kayak earphone-earphone murah. Nah, vokalnya bening dengan sedikit pitch yang turun, sehingga terasa lebih berbobot dari yang semestinya. Calon-calon earphone yang enak diajak dengerin podcast ini mah. Dengan karakter yang terbilang balance dan juga minim gaung nih. Cuma gara-gara treble-nya aja nih bikin karakternya sedikit keluar dari selera saya. Distorsi bass agak kurang terkontrol baik di sektor ini, jadi ada gaung berlebih. Padahal udah cukup crisp dan bright ya sebetulnya, dengan sparkling yang juga bisa dirasakan. Jadi saya rasa karakternya itu hampir balance dengan treble yang kurang clear saja sedikit, bassnya mantap, punchy dan berenergi, vokal bagus dan mending juga, cocok buat podcast maupun nonton. Iseng, saya coba preset equalizer-nya Fernanda Gunsan, hasilnya malah makin powerful dan makin ngebass ya, makin berat, makin bertenaga. Padahal saya butuhnya tuh sedikit lebih bright loh suaranya. Jadinya malah dapat yang pas buat saya pas pilih equalizer yang treble boost 1 atau bass reducer 2. Ya rada dinaikin treble-nya atau dikurangin bassnya. Mohon maklum ya, telinga ini sudah menua, sudah tamat dan lulus jadi bass head. Saat ini saya sepertinya stay di Earphone Free Pro 3 ya, yang lebih masuk di telinga, plus case-nya lebih compact buat disimpan-simpan di dalam tas. Tapi buat TW sejutaan sih, Earphone Air Pro 4 ini asli super duper lengkap meski memang belum ada dukungan spesial audio. Silakan saya munculkan lagi produknya di kiri bawah video dan lebih lengkap lagi ada link-link di deskripsi yang siap diklik buat kamu cari info yang lebih banyak soal earphone yang satu ini. Dan juga beli dari official store-nya ya, biar aman masalah klaim garansinya. So intinya balik lagi sih, selama karakter cocok atau suka nyobain berbagai preset equalizer, hajar aja bos. Fitur-fiturnya ini mahal punya soalnya dan harganya masih bersaing banget loh. Saya paling berharap mudah-mudahan warna putihnya bisa segera masuk ke Indonesia juga. So buat saya, good job Irfan. Irfan from Cimahi memujimu. Sip, gitu aja videonya. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari kota Cimahi, A. Irfan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.